Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan dalam setiap kajian. Itu menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realitas, harapan, maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, serta research menjadi landas tumpu kami dalam memahami fenomena sebagai satuan topik pembahasan channel Kandaga. Di kesempatan ini, topik bahasan difokuskan kepada sinematografi dalam konteks pembelajaran. Nah, ini menjadi hal baru bagi kita, khususnya dalam kondisi saat ini, bahwa keterampilan sinematografi menjadi sebuah tuntutan dalam konteks pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita bahas topik ini sebagai bahan bagi kita untuk siap menjadi sinematografi atau sinematografer dalam konteks pembelajaran. Jadi bagaimana seseorang mampu membuat video, membuat film, atau membuat hal-hal yang berbasis kepada sinemato. Oke. Baiklah, kita bahas perihal tujuan. Nah, ada dua tujuan. Mengapa ini diangkat menjadi hal menarik dalam topik kami? Pertama, memiliki pengetahuan dan pengalaman pembuatan video dalam konteks pembelajaran. Jadi Anda diharapkan memiliki pengetahuan dan pengalaman pembuatan video dalam konteks pembelajaran. Jadi bukan orang ngajar divideokan, kemudian itu disebut video pembelajaran, tapi betul-betul bagaimana kita membuat sebuah video atau berbasis sinematografi tadi, isinya tentang pembelajaran. Kedua, tujuannya menunjukkan hasil pembuatan video dalam konteks pembelajaran. Artinya Anda nanti mampu menunjukkan hasil pembuatan video dalam pembelajaran. Jadi ada dua tujuan utama. Memiliki pengetahuan, pengalaman pembuatan video dalam konteks pembelajaran. Kedua, menunjukkan hasil pembuatan video dalam konteks pembelajaran. Oke. Berikutnya, langkah-langkah pembuatan video pembelajaran. Nah, ada 3 langkah utama. Diawali dengan persiapan, pelaksanaan, dan terakhirnya itu adalah publikasi. Oke, jadi diharapkan nanti Anda ketika membuat pembuatan video berkonteks pembelajaran harus mampu menjadi produk publikasi dan tertingginya menjadi produk pengakuan hak cipta kekayaan intelektual. Nah itu, jadi diharapkan nanti dengan langkah-langkah ini siapapun, khususnya Anda, mampu membuat video pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya pertama, persiapan. Nah, apa yang perlu disiapkan? Pertama, menetapkan model pembelajaran. Nah, jadi siapkan model pembelajaran. Ya, tentu kita lihat RPP, lihat langkah-langkahnya. Nah, jadi tanpa ada model pembelajarannya, nah, kita sulit untuk melanjutkan pembuatan. Langkah kedua, menyiapkan sarana dan prasarana serta properti. Nah, sarananya apa yang dibutuhkan, prasarananya apa, propertinya. Properti itu benda-benda pendukungnya. Nah, mohon dicatat. Berikutnya, menyiapkan tim dan teknisi sineas. Jadi Anda harus punya tim untuk berperan sebagai teknisinya,
ketika membuat video. Ketiga, menyiapkan aktor atau pemeran. Nah, aktor di sini tidak sekedar guru atau pendidik, tapi siswa juga harus dikondisikan, dipersiapkan. Gitu. Demikian pula tim dan teknisi untuk pembuatan video itu tidak mungkin kita tangani secara serampangan, tapi harus ada tim dan ahli teknisi sineas itu. Yang kelima, menyiapkan setting tempat dan waktu. Setting, bagaimana menatanya, tempatnya, waktunya kapan, berapa lama. Nah, berikutnya dalam langkah persiapan, menyiapkan rumusan skenario maupun teks dialognya. Nah ini, jadi harus dipersiapkan skenarionya, alurnya bagaimana. Terus dialog yang dijadikan dalam video itu harus bagaimana, itu harus dipersiapkan. Jadi tidak dibebaskan begitu saja. Oleh karena itu, tahap persiapan ini menjadi penentu atau kunci keberhasilan atau kegagalan terhadap pembuatan pembelajaran berbasis video atau sineas tadi. Oke, jadi ada 6 langkah atau 6 kegiatan dalam tahap persiapan. Pertama, menetapkan model pembelajaran, menyiapkan sarana, prasarana serta properti, menyiapkan tim dan teknisi sineas, menyiapkan aktor atau pemeran, menyiapkan setting tempat dan waktu, merumuskan skenario dan teks dialog. Nah ini perlu gitu. Jadi tidak serampangan, hanya kelas berlatar kelas, anak-anak sedang kegiatan belajar di film, gurunya juga tidak disettingkan harus posisi di mana, geraknya kemana, ngobrolnya apa. Terus tim teknisinya pun serampangan. Nah ini masalah yang sekarang sering terjadi. Tahap persiapannya tidak matang. Nah setelah ini dipenuhi, kita masuk pada tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan pun ada tahap-tahap atau rangkaian kegiatan yang perlu dilaksanakan. Minimal ada 4 tahap. Oke. Ini bisa dilaksanakan apabila tahap persiapan sudah terpenuhi. Oke, saya ulang, tidak mungkin ada tahap pelaksanaan jika tahap persiapan tidak terpenuhi. Artinya, Anda jangan lanjutkan membuat video. Sebab tidak mungkin Anda bisa melaksanakan itu, karena di sini tahap pelaksanaan itu sudah memasuki tahap melaksanakan persiapan pengambilan gambar. Nah, itu pun harus dipersiapkan. Ditata dulu, disetting dulu, dites media alat-alatnya, instrumennya, kepasan fokus kamera, sudut pandang, kekedapan suara, posisi aktor, teknisi. Nah ini. Mengapa harus dipersiapkan? Karena kita akan melakukan langkah kedua, melaksanakan pengambilan gambar. Tidak mungkin dapat dilaksanakan pengambilan gambar jika tahap pertama tadi melaksanakan persiapan pengambilan itu tidak final, tidak selesai. Nah ini. Oke, setelah diambil gambar, dilaksanakan, lanjut tahap berikutnya, yakni melaksanakan editing. Editing itu bagaimana menyelaraskan, menata, menyusun. Apa yang ditata disusun dalam editing konteks pembelajaran ini? Pertama, lakukan validasi pedagogisnya. Bagaimana konten atau kaitan dengan pembelajaran, proses belajar mengajar efektifnya. Ada tidak di dalam video itu? Kemudian kontennya, isinya sudah sesuai tidak dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan yang ada dalam model pembelajaran. Ketiga, validasi juga konstruknya. Bagaimana wujud keutuhan dari video hasil editing tadi.
Jadi tidak ujuk-ujuk begitu selesai langsung di-share, dipublikasikan. Nah, itu tidak mungkin. Jadi ada tahap editing. Dan inilah sebetulnya kunci yang menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah video. Jadi seorang editor itu adalah orang paling hebat gitu. Dia bisa berkhianat juga pada Anda sebetulnya. Kalau mau dikacaukan, kacaukan gitu. Jadi tahap editing ini yang jarang dilakukan. Karena ini memerlukan keahlian, ketekunan, keseriusan. Dan seorang editor itu harus punya wawasan masa depan pada akhir video ini. Bahkan dia harus bisa memprediksi resiko-resiko dari video atau karya yang dihasilkannya. Maka oleh karena itu, jangan sembarangan Anda menunjuk seorang editor di sini. Nah, terakhir dari langkah pelaksanaan, menetapkan kelayakan dan keberterimaan produk video secara teknik. Nah, jadi setelah proses editing, setelah divalidasi pedagogisnya, konten dan konstruknya, baru kita sepakati layak tidak secara teknis video tersebut untuk dipublikasikan. Oke, inilah tahap pelaksanaan. Mohon dicatat atau diingat, 4 tahap ini bisa dilaksanakan apabila tahap pertama tadi, perencanaan, sudah terpenuhi. Oke, kita sepakati video sudah layak dan berterima sebagai produk memenuhi syarat teknik. Nah, langkah selanjutnya tahap publikasi. Nah, ada 4 langkah dalam publikasi ini pun. Pertama, menayangkan video kepada partisipan terbatas. Ya, jadi boleh video yang tadi sudah layak dan keberterimaan kita uji dulu pada partisipan terbatas. Sebagusnya partisipan terbatas itu bukan orang-orang kru Anda atau bukan orang-orang yang mengenal Anda. Tapi orang yang di luar Anda, di luar pembuat tadi, persilahkan mereka untuk menonton karya Anda. Nah, mengapa harus orang netral atau orang yang tidak berkaitan dengan video? Nanti kaitan dengan langkah kedua, yaitu untuk memberikan respon, menanggapi atau mengapresiasi dari partisipan terbatas. Jadi nanti partisipan atau penonton terbatas itu diberikan kebebasan, diberikan peluang untuk menanggapi atau mengapresiasi karya video tadi. Oke, tentu di sini ada resiko. Sebagai pemilik video, sebagai tim pembuat video di sini harus legowo. Apapun respon, apapun tanggapan apresiator kalangan terbatas tadi, kita sikapi sebagai hal positif. Apakah dia menilai karya kita jelek atau bagus? Ya kita netral. Atau kalau kita coba upload di internet, cari saja yang jempolnya ke atas, cari jempol ke bawah. Ketika jempolnya ke bawah semua, ya kita jangan marah. Kita bersyukur bahwa video kita direspon dengan jempol ke bawah. Artinya kita buat lagi yang supaya jempolnya ke atas. Nah gitu. Jadi ketika uji publik terbatas, kita harus siap dengan apapun respon, apresiasi penonton. Nah, setelah itu tahap ketiganya, kita mencoba untuk mempublikasikan video pembelajaran tadi dengan syarat ya kita perbaiki, kita validasi lagi, kita uji publik dulu. Apakah tahap 2 yang ditanggapi oleh partisipan atau kelompok terbatas tadi sudah kita revisi atau belum? Ya, itu perlu gitu. Nah, misalkan suatu ketika tayangan awal situasinya sepi, tidak ada bunga, misalkan tidak pakaiannya rapi, ketika ada saran kritik atau ada masukan dari penonton, ya kita coba benahi, kita perbaiki. Nah, akhirnya ketika kita sudah memenuhi tuntutan tanggapan apresiator tadi, ya kita baru publikasikan sebagai video yang layak menjadi milik publik.
Nah, oleh karena itu, ketika sudah menjadi milik publik, Anda pemilik video harus menanggung resiko dari video itu. Baik itu resiko baik atau resiko jelek. Dan paling jelek hukumannya paling Anda masuk bui gitu. Atau ketika ada hal-hal yang berbenturan dengan hukum di luar norma. Minimal kita dalam dunia pendidikan itu norma pedagogis, norma sosial, norma budaya, norma agama. Atau kalau orang tidak senang, ya mungkin saja nanti Anda kena undang-undang IT atau undang-undang SARA. Oke. Nah, terakhir, ayo kita harus mulai berani. Karena sudah diuji publik dan sudah mendapat tanggapan dan kita berani mengajukan karya kita, karya video tadi untuk diakui hak karya ciptanya, hak intelektualitasnya oleh institusi resmi. Yaitu ada nanti lembaga untuk pengakuan hak cipta. Anda tinggal mendaftarkan karya tersebut, nanti mengisi formulir, ada syarat-syaratnya. Oleh karena itu, nanti akhirnya Anda membuat legalitas dari karya tersebut sebagai hak paten Anda. Nah, saya menginginkan semua berani menciptakan karya-karya video pembelajaran sampai akhirnya karya tersebut memperoleh sertifikasi hak kekayaan atau hak cipta kekayaan intelektual resmi, gitu. Bukan hanya cap jempol atau respon dari penonton saja. Itu betul hak kekayaan intelektual dari YouTube, tapi dari segi resmi formal ada juga di Indonesia itu kita daftarkan karya itu. Nah, itulah target terakhir, target tertinggi dari hak cipta pembuat video pembelajaran. Nah, itu diharapkan semua berupaya untuk sampai di sana. Jadi tidak sekedar asal memenuhi tugas, terus anak bisa nonton di YouTube, nonton di HP, atau hanya memberikan perintah, kerjakan tugas, nanti laporkan. Nah, itu saya tidak setuju kalau itu disebut video pembelajaran. Atau menayangkan gurunya di depan kelas, terus gurunya tidak disettingkan bagaimana dialognya, bagaimana interaksi di kelasnya. Nah, jadi mohon dibedakan antara kondisi mengajar divideokan dengan video pembelajaran yang betul-betul isinya disengajakan, dikondisikan agar pembelajaran itu digunakan melalui atau dilayani melalui video. Nah, oleh karena itu, mungkin kita harus berani memperbaiki cara pandang kita. Ya, sering saya juga mengamati model-model video yang disebut video pembelajaran, tapi anehnya itu konteksnya bukan dipersiapkan untuk video pembelajaran, tapi sebuah pembelajaran yang tidak direncanakan untuk divideokan. Dan pemvideoan pembelajaran itu mohon diperhatikan, karena kalau kita gunakan konteks kelas, kita harus bisa membagi-bagi sudut pandang atau angle pengambilan gambarnya. Mau dari sudut pandang mana, mau digerakkan kemana. Jadi tidak mungkin hanya mengandalkan satu kamera. Minimal kita harus menggunakan 4 atau 6 kamera. Mengapa 6? Sudut kiri kanan, belakang, depan, samping kiri, samping kanan, bukan? Harus 6. Itu bagus. Apalagi kalau ada dari atas. Ini kan hanya mengandalkan HP. Ya, saya rasa itu kurang optimal. Jadi mohon, jika betul kita ingin membuat sinematografi berkonteks pembelajaran, ayo kita siapkan dengan baik dan benar. Nah, berikutnya, apa syarat kelayakan sebuah video? Nah, pertama, originalitas. Nah, itu. Jadi harus betul-betul asli loh, gitu. Sehingga orang tidak akan memperdebatkan, oh ini seperti aku, oh ini plagiat, tidak.
Tapi betul-betul itu hasil pikiran pembuatnya dibantu oleh kru tadi. Nah, berikutnya harus mempertimbangkan kesesuaian dengan kurikulum. Nah, awas, karena mengapa kurikulum? Karena kita basicnya konteks pembelajaran. Maka akan salah ketika sebuah video berkonteks pembelajaran, tapi ketika ditanya basicnya kurikulum mana? Anda tidak bisa menjelaskan, ya berarti itu bukan video konteks pembelajaran. Selanjutnya, kita lihat area isi mata pembelajarannya. Area isinya apa? Nah, berarti nanti mengacu ke mata pelajaran. Kemudian setelah itu harus memenuhi syarat kesiapan aktor atau pelaku. Nah, jadi aktor atau pelaku dalam video itu harus dipersiapkan. Tidak sembarangan. Memang kita sering mengajar di depan kelas, kita sering berdialog, tapi ketika di hadapan kamera, jangan harap Anda mampu sekaligus menjadi aktor terbaik di depan kamera. Perlu persiapan, perlu latihan. Nah, itu tidak sama. Konteks ketika berbicara atau mengajar di depan kelas tanpa kamera dan ketika Anda di shot kamera, nah itu perlu latihan, perlu pembiasaan. Maka nanti cobalah persiapkan diri sebagai aktor ketika Anda ingin membuat video pembelajaran. Kedua, tentukan variasi model pembelajarannya. Apakah mau model klasikal, model diskusi, model individual, atau model project. Nah itu mohon varian model pembelajarannya atau jenis pembelajarannya perlu dipastikan. Setelah itu tentukan sumber, sifat, dan level kognitifnya. Nah, sumbernya dari mana gagasan video tadi atau sifatnya bagaimana, kemudian level kognitifnya. Apakah itu berlevel high order thinking skills atau low order thinking skill? Oke. Berikutnya syarat sinematografinya. Bagaimana cara pemilmannya, pengameraannya, pengeditannya, penataan layout, pembuatan tulisan, ya gitu. Atau dialognya, pengaturan audio, fokus pandang, pengambilan angle gambar. Nah, ini urusan sinematografinya. Terakhir, jelas ini berkaitan dengan budget dan sumber biaya juga perlu diperhitungkan. Nah, ini kadang-kadang abai kita karena beda pembelajaran, udah saja laksanakan, akhirnya guru tidak bisa memperhitungkan atau pembuat itu abai, akhirnya uang Anda habis sendiri. Jadi mohon diperhitungkan itu. Dan tidak murah itu. Saya yakin pembuatan satu video pembelajaran, jika kita garap secara profesional dan benar-benar itu akan mencapai target HKI, hak kekayaan intelektual, mohon biaya dan sumber biaya perlu disediakan sesuai dengan tuntutan syarat video yang akan kita targetkan untuk menjadi hak pencapaian hak kekayaan intelektual. Nah, mudah-mudahan gambaran ini semua mendapat pencerahan minimal atau mendapat masalah. Oh iya ya, masalah bagi aku. Aku sering buat video tapi tidak seperti itu. Masalahnya apa? Apakah saya mau merubah gaya saya membuat video atau membiarkan saya seperti masa lalu kembali ke habitat? Nah, jadi saya inginkan silakan ini menjadi landas tumpu Anda, bahan diskusi Anda, sebagai pemicu masalah Anda dengan diri Anda, dengan pembuatan Anda dalam sinematografi ini. Percayalah, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan tidak ada keabadian tanpa perubahan. Mudah-mudahan topik hari ini bisa menginspirasi semua atau menghentikan semua untuk berkarya lebih bagus. Itu tergantung dari persepsi Anda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.